Shalom saudara-saudara yang di rumah ataupun yang di gereja. Kita mengucap syukur kalau pada malam hari ini kembali kita dipertemukan lewat ibadah doa kita. Tidak henti-hentinya kita berdoa, kita mengucap syukur buat kasih sayang Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa kita pada malam hari ini, kita doa dulu terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, buat kesehatan, kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh ada untuk kami melakukan ibadah doa pada malam hari ini. Mari Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami, urapan-Mu terlebih dahulu melawat setiap kami, baik jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah ataupun yang ada di gereja Tuhan. Biar saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, saat kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, sehingga saat ibadah selesai Tuhan, kami boleh mengalami sukacita damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Tuhan. Kami boleh mengalami kesembuhan, kami boleh mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah doa kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan, Raja kita, lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu
serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau adalah rasku, Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan Kau kami. sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai ini kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersuka cita karena Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Dia tidak mati tapi dia hidup. Dan dia menjadi raja di atas segala raja bagi hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Lagu ini mengatakan bahwa lebih dari kata kau tampung air mataku. Pujian ini begitu indah karena kita percaya, kita boleh lihat bahwa saat kita datang di bawah kaki Tuhan, saat kita datang dengan setiap keluh kesah kita, dan saat kita datang kepada Tuhan dengan segala beban kita, dengan air mata kita, Tuhan tampung air mata kita. Tuhan tahu isi hatimu. Dan malam hari ini mari bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, berserah diri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, sungguh Engkau tahu isi hatiku, dan aku percaya Tuhan punya jalan yang terbaik bagi dalam setiap hidupku. Haleluya. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Sungguh Engkau tahu Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Lebih dari kata, Kau tampung air mataku.
setia. Kau setia sampai akhir hidup. Kau setia. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kau setia dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah setia dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna hingga pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami buka hati kami untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Singkapkanlah isi hati-Mu. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau ya Tuhan bertumbuh dalam Engkau. Kami mau ya Tuhan kuat iman kami dalam Engkau. Engkau terus ya Tuhan yang terus selalu bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dimanapun kita berada, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kita sama-sama akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasalnya yang 4 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Efesus 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji nama Tuhan. Sekarang ini kekristenan adalah kekristenan yang progresif, kekristenan yang bertahap. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga hidup kita terus bertambah atau bertahap dalam kedewasaan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam hal fakta di lapangan pada kesempatan ini, pada saat-saat yang sekarang ini, kita akan melihat ada banyak orang yang pada mulanya dia mengenal Kristus, pada mulanya dia mengenal Allah, sekarang mulai redup. Imannya kepada Kristus
pada mulanya mungkin berkobar-kobar, tetapi pada kesempatan akhir-akhir ini imannya mulai goyah. Kita telah diberikan contoh dalam Alkitab. Kalau kita melihat hidup Yudas, Dames, dan seterusnya, kita melihat Yudas sebagai seorang rasul. Tetapi pada akhir hidupnya, akhir dari perjalanan imannya, dia gagal. Ada begitu banyak orang Kristen yang seperti itu. Dia mengenal Allah pada mulanya, tetapi dia menyangkal pada akhirnya. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema bertumbuh ke arah Kristus. Pertumbuhan iman Kristen adalah proses yang harus dijalani oleh setiap orang yang telah diselamatkan. Setiap pertumbuhan iman harus memiliki goal atau sasaran. Apa tujuan kita beriman kepada Kristus? Apa tujuan kita datang kepada Kristus? Kalau kita tidak punya tujuan, kita hanya ikut-ikut saja. Kalau kita tidak punya harapan ke depannya, kelak saya seperti apa, maka kita hanya sebagai Kristen yang notabene-nya Kristen yang ikut-ikutan. Tetapi pada kesempatan malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus memperbaharui kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sekarang ini sudah mulai suam-suam kuku, sudah mulai kendor, maka kita diminta pada malam hari ini oleh kebenaran firman Tuhan, kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Kita membangkitkan gelora semangat kita, kasih kita yang mula-mula kepada Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, mari kita, apa yang menjadi sasaran kita, apa yang menjadi goal kita ketika kita mengikut Kristus? Poin yang ke-1 adalah kita mau kita sama seperti Kristus. Karakter kita mau sama seperti Kristus. Di ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ketika kita mengalami pertumbuhan rohani, kita harus penuh di dalam Kristus. Kita harus mengerjakan semuanya itu. Kita tidak mudah lagi diombang-ambingkan. Ketika kita sudah mengenal Kristus, ketika kita sudah sama seperti Kristus, maka kita tidak akan menyangkal Kristus di kemudian hari. Apapun yang menjadi tantangan iman kita. Kita akan melihat dalam Matius, Tuhan Yesus beri sebuah perumpamaan mengenai rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir. Kalau kita melihat perumpamaan yang seperti itu, kita jelas mengerti bahwa ketika kita membangun dasar iman kita dalam Kristus, maka walaupun ada angin badai yang melanda kehidupan kita, maka kita tidak akan goyah. Tetapi sebaliknya, ketika kita memiliki iman yang ikut-ikutan, maka ketika ada badai, ada goncangan sedikit saja, maka kita bisa goyah. Ketika kita melihat dalam Markus, dalam pasal yang keempat ayat yang ke-39, Markus 4 ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
ketika kita bersama dengan Tuhan, ada badai, ada tantangan iman. Tetapi ketika kita mengetahui tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa tenang menghadapinya, kita bisa membereskan tantangan itu. Kita harus bertumbuh. Poin yang kedua adalah kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang disertai kasih. Kita terus berpegang pada kebenaran yang disertai oleh kasih. Kebenaran tanpa kasih, maka itu adalah kekerasan atau penghakiman. Kita melihat dalam kehidupan orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli kitab, mereka mengenal kebenaran tetapi tanpa kasih. Mereka mengenal semua perintah-perintah Tuhan tetapi tanpa kasih. Malah yang lebih parahnya justru menghakimi jatuhnya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk terus bertumbuh, tetapi di balik semuanya itu kita juga dituntut untuk mengenal kebenaran dan mengenal kasih. Supaya kita tidak menjadi orang Farisi. Jangan kita hanya mengenal kebenaran tetapi tidak mengenal kasih. Sebaliknya, kasih tanpa kebenaran justru akan menjadi kelemahan. Kita selalu mengasihani orang lain. Mungkin kita tidak akan menegur walaupun dia salah. Tapi kita terlalu mengasihani dia. Kita terlalu sayang kepada dia. Kita terlalu mengasihi dia. Tanpa kebenaran. Tapi harus balance. Jadi kebenaran dibarengi dengan kasih. Kasih harus dibarengi dengan kebenaran. Yang kedua adalah kebenaran yang disertai pertumbuhan. Bertumbuh menjadi dewasa rohani adalah pertumbuhan seseorang dalam keimanan yang memiliki kualitas iman dengan Tuhan, yang senantiasa berkembang serta hidup dengan pedoman Alkitab serta pewartaan firman Tuhan. Mengenal Allah lebih mendalam, menghasilkan juga buah dan mewartakan Injil. Jadi kita terus bertumbuh dan juga memberikan hasil. Poin yang ketiga adalah semua kita adalah anggota kerajaan Allah yang rapi tersusun dengan satu sama lain. Kita juga dituntut untuk terus bersatu. Ada begitu banyak kehidupan kita, ada begitu banyak pekerjaan kita, ada begitu banyak pelayanan kita. Selain kita bertumbuh, memegang teguh kebenaran, kita juga dituntut untuk saling bersama. Sebagai tubuh Kristus, kita diingatkan kembali bahwa kita harus selalu bergandengan tangan. Kita akan melihat dalam Efesus 4 ayatnya ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebagai orang Kristen, sebagai kita anak-anak Tuhan, kita harus menjadi bagian dalam pelayanan. Kita harus menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Kalau semuanya mata, maka tidak elok dilihat. Ketika semuanya tangan, maka di manakah
bagaimanakah kita akan bisa berjalan tanpa kaki? Semua kita harus saling melengkapi. Semua kita harus bergandengan tangan untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Kerajaan Allah nanti depannya itu urusan Tuhan, tetapi kerajaan Allah, kedamaian di dalam dunia ini kita terus ciptakan. Mari kita bersama-sama untuk bergandengan tangan juga dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Tidak saling menyikut, tidak saling merendahkan, tidak saling mengomongin, tidak saling sakit hati. Mari kita berbesar hati untuk saling bergandengan tangan sama-sama. Pertumbuhan iman orang percaya harus memiliki sasaran yang jelas, yaitu mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu adalah goal kita sebagai orang percaya. Itu adalah goal kita sebagai anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Goal kita harus sama, karakter kita harus sama dengan Kristus. Kiranya perenungan kita pada saat ini, pada malam hari ini menjadi berkat yang mengingatkan kita terus untuk bertumbuh bersama, melangkah bersama untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan lagu Kalau Ku Hidup, Ku Hidup Bagimu. Haleluya. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandangmu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kembali menguatkan kita semua. Firman Tuhan boleh kembali menegur kita untuk kita mau lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Kita mau selalu mengandalkan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pencobaan yang datang di hidupmu, apapun pintu yang dihadapkan kepadamu, saat ini kita mau mengucap syukur. Kita mau katakan bahwa Tuhan, aku akan selalu mengandalkan Tuhan. Aku mau selalu mengandalkan Tuhan, sebab kekuatanku hanya ada pada Tuhan. Sebab penolongku hanya pada Tuhan saja. Saat malam hari ini, mari siapapun engkau saat ini, apapun pelayananmu, apapun yang engkau kerjakan, besar atau kecil, tua atau muda saat ini, Tuhan tidak pandang apapun itu, tapi Tuhan pandang hatimu saat ini. Apakah engkau setia? Apakah engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Mari saudara-saudara, baik yang di rumah, di gereja, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, ya Bapa, ya Tuhan. Mari naikkan penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Naikkan pujianmu, naikkan ucapan syukurmu. Apapun masalahmu, mari kita menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Kita mau utamakan Tuhan. Kita mau taruh Tuhan di atas segala-galanya. Kita taruh Tuhan di atas setiap masalah kita. Kita taruh Tuhan di atas setiap penyakit kita. Haleluya. Kami sembahmu Bapa. Haleluya. Kami sembahmu Yesus. Engkau segala-galanya Tuhan. Kaulah yang kami andalkan. Kau yang kami andalkan. Di dalam hati Tuhan. Saudara-saudara, haleluya. Yesus luar biasa. Yesus ajaib. Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau Allah yang setia, Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Katakan kau Tuhan menolong. Amin. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Katakan dengan imanmu, oh Tuhan penolong di hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Ku. Nyanyikan lagu ini hingga hanya Engkau dan Tuhan saja yang mendengar suaramu. Haleluya. Memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau Allah yang setia, Kau setia sampai akhir hidupku.
setia Tuhan. Kau Allah yang setia, tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau segalanya, Haleluya. Yesus luar biasa. Haleluya. Kami sembah-Mu, Kau yang layak Kami memuji Tuhan, kami agungkan nama-Mu. kami agungkan. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau setia bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami percaya saat kami menyembah-Mu, mujizat-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan, kesembuhan terjadi, pelepasan terjadi. Haleluya, jalan keluar dinyatakan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Yesus luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Kami hormat kepadamu, kami hormat kepadamu. Sebab Kau Raja kami, Kau Allah yang mulia. Sebab Engkau Raja kami. Haleluya Tuhan, kebesaran-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan. Haleluya Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Haleluya Haleluya, haleluya. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan, biarlah yang bernafas mengagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, mari agungkan Tuhan bagi Rajaku
kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Malam ini kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam doa ada kuasa, di dalam doa ada jawaban Tuhan. Mari umat Tuhan pada malam ini kita mau bersatu hati, kita mau menyatukan iman kita kepada Allah kita yang luar biasa pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, saat ini kami bersatu hati, kami menyatukan iman kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia kami, di mana bangsa Indonesia kami dilanda oleh virus corona Tuhan. Ada banyak kesulitan-kesulitan ekonomi yang dialami oleh rakyat Indonesia saat ini Tuhan. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran. Kami mohon Allah yang hidup berkuasa berdalat atas kehidupan bangsa kami, supaya bangsa kami dipulihkan, dibebaskan dari virus corona pada saat ini. Bagi bangsa Indonesia kami yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kekhawatiran, Allah yang hidup kuatkan, teguhkan hati bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami siap menghadapi setiap tantangan, sebab Allah yang berkuasa dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pemulihan terjadi di bangsa kami ini Tuhan, dan virus corona tidak ada lagi, dan setiap kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bangsa kami kembali lagi secara normal di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, pemerintah-pemerintahan kami, siapapun dia Tuhan, presiden kami, DPRD kami, gubernur kami, jajaran pemerintahan, Kapolri, tentara, kepala desa, siapapun dia terlibat dalam pemerintahan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri hikmat, beri kebijaksanaan dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka bisa menegakkan keadilan, menegakkan hukum, menegakkan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Agar setiap pemimpin kami, agar setiap pemerintahan kami layak di hadapan Tuhan, bahwa pemimpin di bangsa Indonesia kami ini adalah utusan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami berdoa seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan, di bangsa Indonesia kami ini. Mungkin gereja-gereja mengalami tantangan, mengalami kesulitan-kesulitan dalam ekonomi, atau setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berkati ekonomi mereka, berkati gereja-Mu, bangkitkan gereja-Mu seperti gereja mula-mula, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja Palputih di tempat ini. Gereja-Mu adalah rumah doa Bapa. Gereja-Mu adalah Engkau yang punya Tuhan. Oleh sebab itu, urapi gereja-Mu, bangkitkan gereja-Mu, supaya di dalam gereja ini terjadi kemenangan, terjadi pertobatan, terjadi penuaian jiwa-jiwa di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berkati semua hamba-hamba, semua jemaat-jemaat-Mu di GCA Palputih ini Tuhan, agar setiap jemaat-Mu tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, sekalipun mereka mengalami tantangan, tetapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, sehingga kesetiaan mereka, maka Tuhan akan memberkati apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perjuangkan pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, kita mau angkat tangan kita di depan Tuhan sama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati semua.